bersama kakak Heni Simatupang dan kakak Imelda Sitampul. Nah, adik-adik gimana nih ibadah Paskah minggu kemarin? Seru nggak? Pasti seru dong kak, seru ya adik-adik ya? Iya. Ya. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus kita telah bangkit, pasti adik-adik di rumah juga semakin semangat, semakin bersuka cita ya adik-adik ya? Iya dong, pasti. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita kak, mari kita angkat satu pujian yuk. Judulnya Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik, mari kita angkat satu pujian lagi, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku menyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Marilah kita berdoa memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pembacaan kita. Kita akan membacakan kita kedua. Mari kita bacakan secara bersama-sama. Kita kedua. Jangan berbuat batu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang teguh pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa untuk melakukan hukum Taurat Allah. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu.
Marilah kita berdoa. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik, ayat hafalan pada minggu ini dari Yohanes 20 ayat 29. Mari kita baca secara bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Jangan lupa dihafalin ya. Adik-adik, sebelum kita doa pengampunan dosa, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 453, Yesus Kawan yang Sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Marilah kita berdoa memohon pengampunan akan dosa-dosa kita. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 07, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ingin milik-Mu. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab dari KRT, mari kita bernyanyi Firman-Mu Berita bagi kami.
Kita mau masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau persiapan dulu, Alkitabnya disiapkan, telingannya dibuka ya adik-adik ya. Jangan bosan-bosan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu online. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur bagi Bapa yang kita di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa untuk kasih Tuhan yang kami hari ini Tuhan. Hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Kami siapkan diri kami dengan hidup ini Tuhan, kembali di dalam hidup Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang pimpin kami, agar kami boleh menjadi anak-anak yang kami takut akan Kau Tuhan. Biarlah Bapak-Bapak sampai selama-lamanya dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, minggu kemarin itu kita harus melakukan perayaan apa sih, guys? Iya, perayaan Paskah ya, jadi bagian kemarin itu kelas 4, 5, 6 melakukan ibadah Paskah bersama-sama secara langsung sama anak-anak sekolah minggu. Tapi ada juga yang belum bisa ikut bergabung dan mengikuti ibadah Paskah di rumah masing-masing. Yang sedia kira-kira. Nah, hari ini kakak, pagi-pagi ini kakak udah ngebayangin nih buka adik-adik yang di rumah sekarang lagi bersuka cita, berseri-seri. Karena kakak tahu ada yang sudah dapat hadiah, karena merasa bangga karena sudah menang dari lomba-lomba kemarin ya. Nah, kalau tetap seperti itu ya kita harus bersemangat untuk jadi pemenang. Jadi Tuhan Yesus juga sudah menang dari firman Tuhan minggu lalu ya. Tuhan Yesus sudah menang melawan maut. Iya, Tuhan Yesus bangkit dari maut. Tuhan Yesus membuktikan kalau Tuhan Yesus juru selamat manusia, penyelamatan manusia. Nah, kemenangan Tuhan Yesus itu bukan cuma milik Tuhan Yesus, tapi milik semua orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Anak kecil, kakak-kakak, abang-abang, orang tua, kakek, nenek, orang kita juga boleh jadi pemenang hari ini bersama Tuhan Yesus yang sudah menang melawan maut untuk kita semua. Nah, jadi jangan bersedih hati, jangan jadi gak menang nih kemarin lombanya, harus nonton ikutin ibadah online. Gak boleh kayak gitu ya, jadi harus tetap bersukacita. Kita harus tetap semangat karena kita semua sudah menang, sudah Tuhan menangkan melawan maut. Jadi percaya nggak sih dari firman Tuhan dulu kalau kita Yesus sudah bangkit? Kan ada nih yang orang dua nih, siapa nih yang menggambar dan mewarnai tema Paskah, atau yang nomor satu yang mewarnai gambarnya itu yang kakak share kubur yang sudah kosong. Kubur kosong itu dilihat sudah tidak ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemana? Ternyata benar-benar sudah bangkit. Percaya nggak jadi? Coba tunjuk tangan nih yang percaya. Wah, iya kakak lihat ada nih yang sudah yakin, langsung angkat tangan kalau Tuhan Yesus sudah percaya. Tapi kakak masih lihat ada beberapa yang masih ragu-ragu. Kenapa? Kira-kira? Karena belum lihat ya, sekarang dipercayanya. Dia nggak siap, Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, tadi ada yang tahu nggak? Coba kakak tanya di sini. Siapa di sini yang punya cita-cita nih pada kelas kecil
biasanya sejak dini, sejak masih kecil sudah punya angan-angan nih, nanti kalau besar saya mau jadi polisi gitu. Ada ya pasti, kayak misalnya nih, nah adik kakak nih yang ganteng pasti ingin jadi, misalnya jadi polisi, jadi hakim, jadi dokter. Kenapa sih ingin jadi orang yang besar, orang yang hebat? Pasti ingin, pasti adik-adik pikirnya, nanti saya kalau besar pokoknya saya mau jadi polisi nih. Nanti saya pakai baju yang gagah, yang rapi, dan kelihatan lebih baik dari sana. Nanti saya bakal bertugas menangkap orang yang jahat. Saya akan selalu bawa pistol kemana-mana saya pergi. Saya bakal selalu melihat nih, kalau ada orang jahat saya harus siap-siap untuk tangkap atau tembak pakai pistol saya. Nah, senang ya adik-adik kalau misalnya apa yang kita cita-citakan terwujud, padahal tercapai, padahal itu belum. Kalian masih sangat kecil-kecil, tapi kalian sudah punya cita-cita. Kalian tahu kalau kalian nanti jadi dokter, jadi polisi, nanti kalian mau jadi apa, mau bagaimana. Nah, itu kalian punya karena kalian punya kepercayaan. Kalian yakin kalau nanti kalau besar, nanti saya mau jadi seperti yang saya cita-citakan, jadi orang hebat. Nah, iman kepercayaan ini juga sama seperti cita-cita. Kita masih kecil, kita belum menjadi apa yang kita cita-citakan tadi, tapi kita sudah meyakini kalau nanti besar saya mau seperti itu. Nah, seperti iman kepercayaan kita sama Tuhan Yesus, walaupun kita mau sambil mewarnai kubur kosong itu, kita juga harus meyakini, kita harus percaya kalau yang ada di firman Tuhan, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, kalau Tuhan Yesus sudah menang melawan maut, itu sungguh-sungguh terjadi walaupun belum tidak kita melihat ya tadi seperti firman Tuhan hari ini yang diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tadi kan Alkitabnya sudah dipersiapkan ya, kita buat sama-sama ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yohanes Perjanjian Baru. Sudah dapat semua? Iya, kita baca sama-sama ya guys ya. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu itu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Kemudian dia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Bahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Nah, adik-adik, kalau kita baca ya jadi sebelumnya yang 19 sampai 23, pada saat itu Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus di sebuah rumah yang terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri. Tapi adik-adik, pada saat itu salah satu muridnya tidak ada, satu muridnya Tuhan Yesus tidak ada di situ. Siapa namanya? Iya, Bapak Thomas. Bapak Thomas tidak ada pada saat Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, pada saat itu murid-muridnya yang sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, yang sudah melihat Tuhan Yesus begitu takjub, melihat Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit, dan mereka melihat sendiri kalau Tuhan Yesus sudah benar-benar hidup. Pada saat itu dengan penuh sukacita mereka menemui Thomas. Mereka lari-lari mencari Thomas. Thomas, sini dulu, ada kabar
bersukacita katanya. Terus setelah sudah berikan sama Thomas, Thomas, tahu nggak? Tuhan Yesus sudah bangkit loh katanya. Yang lain, kami sudah melihat, kami semua sudah melihat kemarin Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kami. Tapi kamu nggak ada sih, jadinya kamu nggak bisa lihat sendiri. Terus Thomas ternyata kita langsung percaya sama kabar sukacita itu, kabar gembira itu. Thomas merasa, nggak mungkin deh. Saya nggak percaya, saya nggak yakin kalau saya belum melihat sendiri. Kalau saya belum melihat bekas paku dan mencucukkan tangan saya ke bekas paku dan bekas ke lambung Tuhan Yesus katanya. Seperti yang di ayat 25 ya, kita baca. Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu kata Thomas, dia nggak akan percaya kalau dia belum melihat Tuhan Yesus. Nah, yang tadi ternyata Tuhan Yesus juga sudah tahu, seperti kalau kita dengar, kalau kita ingat nih dari firman Tuhan minggu lalu, Tuhan Yesus sudah pernah bilang sama Petrus kalau nanti kamu akan menyapa saya 3 kali sebelum ayam berkokok. Tuhan Yesus juga sudah tahu kalau muridnya ini si Thomas orangnya ragu-ragu, orangnya tidak akan percaya sebelum melihat. Tuhan Yesus tahu nih, ada satu murid saya nih yang ragu-ragu sama saya, seperti itu tidak Tuhan Yesus. Nah, dalam hari kemudian adik-adik, semua murid-murid Tuhan Yesus berkumpul kembali di dalam rumah. Nah, mereka mengunci pintu rumah itu. Terus adik-adik, setelah mereka berkumpul, tiba-tiba Tuhan Yesus datang kembali ke dalam rumah itu. Di dalam rumah itu, Tuhan Yesus berkumpul kembali sama murid-muridnya. Pada saat itu, Thomas sudah ada di dalam rumah itu. Nah, Tuhan Yesus langsung menyapa mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Terus Tuhan Yesus juga langsung berkata sama Thomas. Tuhan Yesus tahu kalau Thomas itu masih ragu-ragu, kalau Thomas itu belum melihat, jadi belum tidak akan percaya. Tuhan Yesus langsung, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi melainkan percaya. Nah, Thomas langsung menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Terus kata Tuhan Yesus, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, adik-adik, setelah Thomas melihat Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka saat itu, sungguh-sungguh sudah bangkit dan sudah mencucukkan tangannya ke bekas paku yang ada di tangan Tuhan Yesus dan ke lambung Tuhan Yesus. Thomas lalu bilang, ya Tuhanku, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan Yesus langsung juga tahu kalau Thomas itu ragu-ragu. Nah, seperti tadi di awal kakak bilang, kita itu harus percaya, kita itu harus punya iman, kepercayaan sama kayak kita punya cita-cita dari sejak dini, dari sejak kecil kita mau jadi apa, itu belum terjadi, masih lama, masih butuh proses. Tapi kita harus yakin, kita yakin kalau nanti besar saya jadi polisi, saya akan menjadi orang yang bijaksana, saya akan tangkap orang-orang jahat. Nah, jangan seperti si Thomas, murid Tuhan Yesus, kemana-mana dia udah ikutin Tuhan Yesus, dia melihat Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, membangkitkan orang mati juga Tuhan Yesus bisa. Tapi Thomas masih belum mau percaya kalau Tuhan Yesus bisa menang melawan maut. Thomas masih belum percaya kalau belum melihat langsung bekas luka itu. Nah, kita masih walaupun masih kecil harus percaya tadi kalau Tuhan Yesus itu udah kasih kemenangan. Nah, ada satu cerita yang tadi tentang seorang anak perempuan yang bernama Sasa. Dia itu sakit keras tadi, sakit kanker, sudah cukup lama, 5 tahun dia sakit kembali, harus berobat, datang mamanya, bapaknya, terus
dia disuntik, dia masuk ke tempat pengobatan, dia kesakitan sama rasa sakitnya tadi, tapi dia nggak langsung jadi sedih, dia nggak selalu murung, dia menghabiskan waktunya tetap dengan penuh sukacita. Dia selalu menulis. Nah, setiap hari ada yang dia tulis. Tulisan dia itu adalah doa ucapan syukurnya tadi. Tulisan si Syasha ini tadi. Dia tulis di dalam tulisan itu. Setiap hari dia tulisnya tadi. Orang tuanya melihat apa sih yang biasa ditulis Syasha ini? Habis ditulis, dilipat, dimasukin ke dalam toples nanti begitu sampai lumayan banyak adik-adik tulisan kertas si Syasha ini tadi. Orang tuanya agak penasaran apa sih setiap hari saya lihat si Syasha selalu nulisin. Ada yang ditulis terus dimasukin ke toples itu Pak, kata mamanya. Terus suatu hari ketika si Syasha ini tidur, dia dirawat di rumah sakit adik-adik. Ketika si Syasha ini tertidur, mamanya yang penasaran sama mamanya, Pak, kita lihat dulu yuk, itu atasnya yang ditulis, mungkin itu harapan Syasha, anak kita, atau mungkin dia bikin sesuatu, siapa tahu kita bisa beli itu, supaya bisa bikin mereka Syasha senang. Kata mamanya, oh ya udah kita lihat dulu. Mamanya sama bapaknya mendekati tempat tidur si Syasha, terus dibuka toplesnya, dia baca kertas itu. Kertas pertama dibuka mamanya, tulisannya, Tuhan Yesus, terima kasih karena Syasha masih boleh bangun pagi, masih boleh makan, masih boleh melewati hari-hari Syasha sampai malam hari. Syasha percaya, walaupun Syasha tidak melihat, Tuhan Yesus, Syasha percaya melalui kesehatan yang Tuhan Yesus kasih hari ini, Tuhan Yesus menemani Syasha sepanjang hari. Itu yang pertama. Hati mamanya terharu sama bapaknya. Ternyata anak saya lupa mengucap syukur sama Tuhan walaupun di tengah-tengah rasa sakit yang dirasakan. Terus kertas kedua diambil lagi sama mamanya, terus dibaca lagi. Tulisannya sama, terima kasih Tuhan Yesus, Syasha boleh bangun, boleh makan, boleh minum obat, boleh melewati satu hari bersama orang tua Syasha. Nah, pas itu dia baca lagi. Yang kertas ketiga, 4, 5 sampai lumayan banyak, walaupun belum semuanya dibuat sama mama dan bapaknya, tapi mamanya sama bapaknya merasa sangat tersentuh. Oh, anak saya punya iman kepercayaan yang besar sama Tuhan Yesus, walaupun Syasha tidak melihat Tuhan Yesus, walaupun Syasha belum bertemu sama Tuhan Yesus, tapi Syasha bisa merasakan di dalam suratnya. Syasha bisa merasakan kalau Tuhan Yesus menjaga Syasha di dalam kesehatan yang satu hari yang diberikan sama Tuhan Yesus. Walaupun dia harus menjalani pengobatan, harus disuntik, harus tetap berada di rumah sakit, walaupun kadang dia merasa sedih, belum bisa bermain sama teman-temannya, tapi Syasha percaya kalau Tuhan Yesus yang menjaga. Nah, seperti itu adik-adik firman Tuhan hari ini. Jangan seperti Bapak Thomas ya adik-adik ya, yang nggak mau percaya sebelum melihat. Kita harus bisa mencontoh Syasha. Sejak kita kasih anak-anak sekolah minggu harus percaya sama Tuhan Yesus walaupun belum melihat. Itu pesan firman Tuhan hari ini. Oke adik-adik, nah firman Tuhan hari ini kita tutup dan kita mau berdoa. Kita buka tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Segala puji dan syukur bagi Bapa yang kita kasih dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini Tuhan yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh belajar menjadi anak-anak yang senantiasa percaya Tuhan bahwa hari-hari kami ini Tuhan yang mungkin setiap waktu kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengimani Tuhan jangan seperti omas yang lalu. Kami kiranya menjadi anak-anak-Mu yang boleh percaya dan senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk teman kami jika mereka ada yang sedang sakit saat ini, kiranya Tuhan memberikan
adik-adik, alat bahan untuk kreativitas kelas besar yaitu yang pertama ada double tip, ada gunting, ada sedotan, karton ataupun kalender bekas atau kardus-kardus bekas ya adik-adik ya. Nah adik-adik, tadi kan kakak sudah kirim di grup WhatsApp kalian soft copy untuk kreativitas ya adik-adik. Nanti kalian print, lalu nanti akan seperti ini. Nanti diwarnai dulu ya setiap gambarnya. Ada ini yaitu gambar Thomas dan gambar tangan Yesus ya. Lalu yang kedua ada 2 buah lingkaran. Yang pertama yaitu ada ayat hafalannya dari Yohanes 20 ayat 29 dan 1 lingkaran kosong. Sama ini juga nanti warnai lingkarannya sesuai dengan warna suka kalian ya. Nah adik-adik, setelah kalian warnai nanti kalian gunting. Yang tadi sudah kalian warnai nanti jadi akan seperti ini, seperti punya kakak ya. Kakak sudah gunting setiap masing-masingnya, jadi nanti akan seperti ini. Lalu setelah kalian gunting, nanti kalian tempelkan si muka Thomasnya ini. Kalian kasih lem dulu belakangnya. Sudah. Nanti kalian gunting sedotannya 3 bagian ya adik-adik setiap sisi. Nanti kalian tempel. Belakangnya adik-adik sama. Untuk tangan Yesusnya juga nanti kalian lem juga, kasih double tip. Satu lagi juga ya. Sedotannya juga kalian gunting juga 3 bagian. Tempelkan di belakang sisi tangan Tuhan. Nah nanti jadinya seperti ini adik-adik belakangnya. Nah, setelah kalian sudah tempel sedotannya, nanti kalian juga beri lem di belakang lingkarannya ya. Tiap lingkarannya kita kasih lem double tip sama. Lanjut kita gunting lem double tipnya. Bisa kita tempelkan di sini ya, setiap sisi belakangnya. Tadi kita tempel juga. Di muka mama sudah kita. Kalau sudah, adik-adik nanti tempel yang muka Thomas tadi di lingkaran yang ada ayat hafalannya ya adik-adik. Seperti ini. Ini lingkaran yang ada ayat hafalannya, kita tempel muka Thomas. Sudah, nanti akan jadi seperti ini. Lalu untuk tangan Tuhan Yesus kita tempel di sisi lingkaran yang kosong. Tanda love-nya itu tanda tangan Tuhan Yesus yang bolong ya adik-adik, yang setelah dia disalibkan lalu dia bangkit karena Thomas tidak percaya, lalu dia memegang tangan Tuhan Yesus dan tangan Tuhan Yesus juga benar bolong dan dia bangkit. Nah setelah itu nanti jadinya seperti ini adik-adik. Lalu kita siapkan karton tadi atau karton atau bungkus susu, bungkus bekas atau kalender ya adik-adik yang aku pakai, kalian bisa ambil cari. Lalu kalian gunting panjang sebagai tangkainya. Sudah, nanti kalian gunting panjang seperti ini. Lalu nanti kalian tempelkan pada setiap sisi lingkaran tadi adik-adik. Ini kita tempelkan dulu lingkaran pertama. Tempelkan seperti ini ya, ini lingkaran pertama. Lalu lingkaran kedua ditempelkan di belakangnya.
aja. Jadi deh, batas Alkitab yang bertemakan tentang Thomas yang meragukan Tuhan Yesus ya adik-adik. Ini muka Thomas, ini tangan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hasilnya seperti ini. Gampang kan? Nanti adik-adik buat di rumah, lalu adik-adik hasilnya kirimkan foto ke grup via WhatsApp-nya masing-masing adik-adik. Terima kasih, shalom. Nah adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan kita semuanya. Kita siapkan persembahan kita ya adik-adik, dilipat yang rapi, ditaruh di tangan kanan. Sudah semua? Kalau sudah, kita angkat tangannya Kak. Kita mau berjanji dulu. Kita berjanji sama-sama ya. 1, 2, ya. Lehonoku dopeleaku dan margabus au. Oke, kita bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.